Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Nurga Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Employee Training and Development atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan Special Issues in Training and Employee Development. Nah, pada chapter kita pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cross-cultural preparation involves educating employees or expatriates and their families who are to be sent to a foreign country. Expatriate people who works in a country other than their country of origin. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dunia industri atau di dunia perusahaan saat ini munculnya para ekspatriat. Di mana ekspatriat adalah orang dari luar negeri bekerja di Indonesia atau kita sebagai warga negara Indonesia WNI bekerja di perusahaan di luar negeri atau kita ditempatkan di luar negeri, misalkan di Singapura, Malaysia, Eropa, Australia, Afrika, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya ekspatriat ini dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pengembangan bagi karyawan tersebut sebelum memasuki area atau negara di mana tempat dia akan bekerja nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam situ, saya akan menjelaskan mengenai training issue resulting from the external environment, di mana Hofstede identified 5 dimensions of national culture. Yang pertama, individualism versus collectivism, uncertainty avoidance, masculinity femininity, power distance, time orientation. Di mana di sini adanya apakah ketika misalkan kita masuk lebih budayanya itu individualis ataukah tidak. Kemudian lebih adanya kepastian ataukah ketidakpastian dari misalkan faktor hukum, keamanan, politik. Kemudian masculinity versus femininity, apakah adanya penghargaan terhadap kaum wanita. Kemudian berkaitan dengan power distance, culture high in power distance. Kemudian time orientation, apakah waktu memainkan peranan penting, budaya on time dan budaya telat, apakah berpengaruh di suatu negara tertentu. Dan ini harus diperhatikan oleh para ekspatriat ketika ingin memasuki suatu negara tertentu di dalam pekerjaannya dia. Nah, di sini to be successful in overseas assignment, expatriates needs to be competent in their area of expertise, able to communicate verbally and non-verbally, flexible, tolerant. Nah, key sukses seorang ekspatriat sebelum memasuki sampai dia memasuki itu ada beberapa kunci. Nah, di dalam buku Raymond Anoa'i terdapat 3. Pertama, pre-departure phase. Kemudian yang kedua, on-site phase. Ketiga, repatriation. Nah, di sini dibagi menjadi 3 adalah ketika karyawan tersebut atau ekspatriat tersebut sebelum memasuki, mereka harus belajar mengenai budaya, mengenai bahasa, mengenai aspek-aspek atau job desk pekerjaannya dia nanti di negara yang kelak. Kemudian on-site, ketika dia berada di suatu negara tertentu, dia langsung praktek secara langsung. Dan repatriation itu adalah ketika para karyawan tersebut kembali kepada negara asalnya, supaya dia tidak lupa akan negara asalnya dan mulai beradaptasi kembali ke negara asalnya. Oke, saya akan melanjutkan. Yang pertama, pre-departure phase, di mana employees needs to receive language training and orientation in the new country, culture, and customs. Employee must discuss with their manager how the foreign assignments fits into their career plans and what type of position they can expect upon return. Kemudian on-site phase, training involves continued orientation to the host country and its custom and culture through formal programs or through a mentoring relationship. Dan terakhir adalah repatriation phase, prepare expatriate for return to the parent company and country from the foreign assignment. Expatriates and their families are likely to experience high level of stress and anxiety when they return because of the change that have occurred since their departure. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai virtual expatriates. An operation abroad are assigned to manage without being located permanently in that country, allows the employees to manage globally while keeping in close touch with the home office, are less expensive. Di mana salah satu caranya adalah dengan virtually ini seperti ini. Nah, di mana para perusahaan atau para ekspatriat ini tidak secara langsung mereka datang, tetapi bukan menetap ya, tetapi dia layaknya komuter. Seminggu sekali dia datang, kemudian dia balik lagi ke home country-nya atau origin country-nya untuk memantau, dan lebih kesehariannya dia lebih secara virtual, entah email, entah portal, entah via virtual meeting dan lain sebagainya. Selanjutnya, pentingnya
adanya managing diversity. Di sini adalah creating an environment that allows all employees to contribute to organizational goals and experience personal growth. Adanya managing diversity ini sangat penting bagi para perusahaan dan para karyawan itu sendiri. Adanya perbedaan suku, ras, agama, dan budaya terlebih lagi, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang multinational company, untuk saling menghargai satu sama lain mengenai budaya. Kita ambil contoh misalkan, McD, KFC di negara Indonesia tidak menjual misalkan daging babi, mohon maaf. Kemudian kalau misalkan ke negara India, mereka tidak menjual daging sapi, karena hal tersebut disucikan. Kalau di Indonesia daging babi diharamkan. Dan mereka menjual nasi di Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat mereka menjual kentang. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti ini, perusahaan harus tanggap, harus responsif terhadap perbedaan budaya ini supaya perusahaan itu settle dan berkembang serta profit. Selanjutnya adalah mengenai to successfully manage a diverse world. Companies need to ensure that employees understand how their values and stereotypes influence their behavior. So people of different gender, ethnicity, race, or religion. Attitude awareness and change program focus on increasing employees' awareness of difference in cultural and ethnic backgrounds, physical characteristics, and personal characteristics that influence behavior toward others. Nah, di sini ada beberapa program, salah satunya yaitu behavior-based program. Cultural immersion, sending employees directly into communities where they have to interact with the person from different culture, races, and or nationalities. School to work transition programs combine classroom experience with work experience to prepare high school students for employment. Kemudian lifelong learning account, an account for adult education into which both the employee and the company contribute and the employee keeps even if he or she leaves the company, breaking the glass ceiling, a barrier to advancement to the higher levels of the organization. Joint union management programs provide a wide range of services designed to help employees learn skills that are directly related to their job. And succession planning, process of identifying and developing the future leadership of the company. Oke, itu adalah berkaitan bagaimana manajemen diversity, adanya sosialisasi, adanya training, bukan hanya para ekspatriat, tetapi bagi banyak para karyawan yang akan menjadi host country-nya untuk menerima perbedaan tersebut, untuk mengetahui akan adanya berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Ketika ekspatriat itu datang, bagaimana mereka harus menghormati akan budaya setempat, sehingga terciptanya kondusivitas di perusahaan tersebut. Berbagai macam cara dilakukan. Yang tadi yang sudah disebutkan, yang sudah saya jelaskan, adanya pre, kemudian on-site sampai after. Kemudian bentuk-bentuk untuk pengetahuan, bentuk-bentuk untuk sosialisasinya bisa dimulai dari dia high school. Kemudian behavior, attitude mulai disosialisasikan, mulai diberikan training, sampai kepada succession planning, penggantinya dia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tema kita pada hari ini. Semoga informasi serta ilmu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya dapat berguna. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Christian Wiryadendi, untuk mendapatkan ilmu serta informasi yang berguna bagi kita semuanya. Terima kasih dan salam akademia.